Arsen, tunggu. Margaretha terus mengejar mobil Arsen sampai ke gerbang. Mah, panggil Abian. Dari teras rumah, Abian berlari kecil dan menghampiri istrinya. Kenapa, Ma? Arsen, Pak. Arsen tadi kesini. Iya, tapi pergi lagi. Kok langsung pergi, belum juga ketemu Papa? Margaretha mengalihkan pandangan pada suaminya dengan sorot mata sendu. Kenapa, Ma? Kenapa? Wajah Mama kelihatan sedih. Abian menangkuk pipi istrinya dan menatap dengan khawatir. Tadi Mama sama Arsen sempat berantem kecil, Pak. Berantem apa? Arsen bilang selama ini Mama kurang perhatian sama Arsen. Lalu Mama minta maaf dan akan berusaha memberikan perhatian pada Arsen. Tapi Arsen marah dan pergi gitu aja. Aku harus gimana, Pak? Aku sudah berusaha menahan mobil Arsen, tapi Arsen tidak mau mendengarkan penjelasan Mama. Margaretha memeluk Abian. Abian juga langsung memeluk istrinya. Menepuk-nepuk punggung, Abian berusaha menenangkan istrinya. Udah ya, Ma, jangan nangis lagi. Sekarang Arsen sedang marah. Besok saja Mama bicara lagi dengan Arsen. Abian pun merangkul pundak istrinya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Karena situasi yang seperti ini, mau tidak mau Abian harus menunda pembicaraannya dengan Arsen tentang Ayuma. Sepertinya Abian juga akan merahasiakan pertemuannya dengan seorang perempuan yang mirip Ayuma dari Margaretha. Setelah yakin Elsa adalah Ayuma, baru Abian akan memberitahu Margaretha. Margaretha juga pasti senang bertemu dengan Ayuma. Udah, Mah, nggak usah dipikirkan lagi, anggap aja orang gila, ucap Vernon sambil meletakkan sepiring nasi dan ayam goreng teriyaki di depan mamanya. Masakan ini khusus Vernon buatkan untuk makan malam mamanya, supaya mamanya tidak memikirkan kejadian tadi sore. Bukan orang gila, itu Om Abian, papanya Arsen, ucap Victor, ikut duduk di samping mamanya dan mengambil nasi serta lauk di piring. Ya tetap aja aneh, Bang, masa nggak kenal tiba-tiba buka kardigan Mama di depan semua orang. Mana Mama cuma memakai daster singlet lagi. Aku nggak rela Mama dipermalukan seperti itu, kesal Vernon. Sebelum papanya meninggal, Vernon berjanji pada papanya akan menjaga Elsa. Vernon tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mamanya. Arsen tadi udah jelasin sama aku. Dia bilang kalau istri pertama papanya yang bernama Ayuma yang diculik saat hamil besar sekitar 25 tahun yang lalu. Wajah Mama mirip sama wajah Tante Ayuma. Jelas, Victor. Masa sih? Kayaknya cuma modus om-om mesum. Kamu nggak lihat wajah bapaknya Arsen tadi? Mukanya mesum banget, sinis Vernon. Udah ya, kita makan aja. Mungkin memang benar wajah Mama mirip dengan istri papanya Arsen. Wajar reaksi Abian seperti itu, apalagi Abian sudah kehilangan istrinya selama 25 tahun, ucap Elsa. Tapi Ma, kenapa kebetulan sekali ya, Mama datang ke rumah ini juga sekitar 20 tahun yang lalu. Victor mengingat-ingat kejadian saat masa kecilnya. Saat itu sedang hujan lebat. Viden, papa Victor, terburu-buru karena harus mengantar Victor ke rumah sakit karena demam tinggi. Karena terburu-buru dan tidak melihat jalan, Viden menabrak seseorang. Viden pun membawa perempuan itu ke rumah sakit bersamaan dengan putranya. Setelah sadar, ternyata perempuan itu mengalami hilang ingatan. Sambil mencari identitas perempuan itu yang sebenarnya, Viden membawa perempuan itu ke rumahnya dan memberi nama Elsa untuk sementara. Saat itu Victor baru saja kehilangan mamanya. Sosok Elsa yang keibuan menjadi ibu pengganti untuk Victor. Melihat kedekatan Elsa dan Victor, Viden pun memutuskan berhenti mencari identitas Elsa dan membiarkan Elsa tinggal bersamanya. Lalu seiring berjalannya waktu, Viden jatuh cinta dengan Elsa lalu menikahinya. Kebetulan doang kali, ucap Vernon acuh tak acuh. Ya mungkin saja kan, Bang. Vernon menyela ucapan Victor. Bisa nggak usah ngomongin om mesum itu. Aku nggak suka, Bang. Aku juga nggak mau Mama ketemu dengan om gila itu. Pertemuan pertama Vernon dengan laki-laki bernama Abian itu sangat membekas di hatinya.
Di mata Vernon, sosok Abian adalah laki-laki temperamental, gampang tersulut emosi, kasar dan sok berkuasa. Vernon tidak ingin mamanya yang lembut ini terlibat apapun dengan laki-laki kasar itu. "Pak Satpam, buka dong pintunya, saya mau masuk," kesal Sia karena sejak tadi membunyikan klakson mobil. Satpam rumah Dario tidak mau membukakan gerbang. Biasanya mobilnya dari kejauhan saja. Satpam langsung membukakan gerbang. "Maaf non, Tuan Dario tidak mengizinkan non Sia masuk ke dalam rumah," ucap Pak Satpam dari balik gerbang. Sambil mengumpat kesal, Sia turun dari mobil. "Saya bilang buka gerbangnya. Kamu tahu kan saya calon nyonya di rumah ini." "Maaf Bu Sia, Tuan Dario yang memerintahkan saya. Silakan nyonya pergi." Sia tetap tidak ingin pergi. "Mas Dario, buka pintunya Mas." "Azura, ini mami sayang, Azura." Nun Azura dan Den Azam sudah berangkat ke sekolah. "Bu Sia, Tuan Dario semalam gak pulang." "Dario nggak pulang?" "Iya Bu." "Terus kemana?" "Saya tidak tahu." Siah mengepalkan tangan marah dan masuk ke dalam mobilnya lagi dengan kesal. Siah memukul setir mobilnya. "Kemana Mas Dario pergi? Kalau bukan karena ada urusan penting, Mas Dario nggak mungkin meninggalkan anak-anak." Sambil berpikir, Siah melajukan mobil meninggalkan rumah Dario. Siah menebak-nebak di mana keberadaan Dario sekarang. Sekarang Mas Dario pasti lagi cari Savana. Savana kan hilang. Aku berdoa semoga Savana mati bunuh diri. Sia berdecak malas. Semakin kesini, Dario semakin menunjukkan tanda-tanda cinta pada Savana, bahkan rela meninggalkan anak-anaknya demi mencari Savana. Sia jadi berpikir kalau suaminya memang sebenarnya mencintai Savana. Gak mungkin, Mas Dario hanya mencintaiku. Aku cinta pertamanya. Mas Dario gak akan pernah melupakanku. Dulu saat menikah denganku, Mas Dario pernah berjanji tidak akan pernah jatuh cinta lagi seandainya aku mati. Sekarang Mas Dario hanya merasa tertantang untuk mendapatkan Savana karena Savana terus menolaknya. Kalau Savana sudah luluh, Mas Dario akan kembali padaku seperti dulu. Sia tersenyum miring. Savana, sok-sokan mau menggeser posisiku di hati Mas Dario. Aku yang menemaninya dari nol. Kamu gak akan pernah bisa menggantikan posisiku. Terhitung sudah 3 hari Dario mengurung Savana di rumah ini. Berbagai cara sudah dia lakukan untuk meluluhkan hati istrinya, mulai dari membelikan barang-barang mahal, menunjukkan kota-kota impian Savana, membelikan tiket liburan, dan masih banyak lagi. Tapi tetap saja Savana tidak goyah sama sekali. Keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Namun sama seperti keteguhan dan pendirian istrinya untuk bercerai, Dario pun teguh dengan pilihannya untuk tidak bercerai. Untung saja Dario menculik Savana, jadi selama Dario berjuang untuk mendapatkan maaf, Savana tidak bisa kabur. Dario tahu idenya ini sangat licik, tapi dia melakukan ini demi masa depan pernikahannya dengan istrinya. Dario juga tidak selalu di rumah ini. Pagi hari dia di rumah, siang ke kantor, sore baru datang ke rumah ini dan membujuk Savana. Lalu pagi hari sekitar jam 4 pagi, Dario balik ke rumah menemani Azam dan Azura. Melelahkan memang, tapi Dario percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dia pasti bisa meluluhkan hati istrinya. Malam ini Dario sudah menyiapkan dinner spesial untuk istrinya. "Aku udah gak sabar dinner sama kamu sayang," gumam Dario sambil berjalan menuju ke kolam renang. Di sisi lain Savana masih berada di kamarnya. Sejak tadi Savana terdiam di depan kaca rias. Pandangan matanya tak lepas menatap tubuhnya yang dibalut kain merah, singlet sepanjang lutut di pantulan kaca. Gaun ini terlihat cantik dan pas di tubuhnya. Cantik sekali, tapi Savana membenci gaun ini. Savana tidak ingin terlihat cantik di depan laki-laki yang di hatinya ada perempuan lain. Jika di kamar ini ada baju lain, Savana tidak akan mau memakainya. Dario mengambil semua baju dan menyisakan baju ini.
Non Savana, Tuan Dario sudah menunggu di dekat kolam renang untuk makan malam. Savana memejamkan mata sejenak, lalu menarik nafas dan mengeluarkan perlahan. Malam ini Savana berencana berbicara lebih serius dengan Dario dan berharap Dario mau melepaskannya. Savana pun membuka pintu. Mari non, saya antar. Iya, Savana pun mengikuti ART itu menuju ke kolam renang tempat dinner. Begitu sampai sana, ART itu undur diri, sementara Savana masih diam sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Kolam renang ini sudah dihias sedemikian rupa dengan indahnya. Lalu pandangan Savana tertuju pada punggung suaminya. Perlahan Savana menuruni tangga dan berdiri di tak jauh dari suaminya yang sepertinya sedang menelpon seseorang. Savana baru saja ingin memanggil, namun tertahan saat iya sih ya, aku sedang sibuk belakangan ini, jadi sering nginap di luar. Kamu drop? Kenapa? Tanya Dario khawatir. Aku merindukan anak-anak mas. Aku sampai kepikiran terus dan akhirnya drop. Tapi kamu gak mengizinkan aku masuk rumah. Dario tampak menimang. Ya udah, nanti aku minta Bilastri membawa Asam dan Azura ke rumah sakit bertemu kamu. Serius mas? Iya. Terima kasih mas Dario. Terus kamu malam ini nggak menemaniku. Aku pingin ditemani kamu. Aku nggak bisa, mungkin besok. Ya udah, aku tunggu besok ya. Iya. Ngomong-ngomong, kamu lagi cari Savana? Iya, aku lagi cari. Dario berbalik badan dan seketika tubuhnya membeku saat melihat istrinya berdiri tepat di depannya. Savana, dirinya tanpa menunggu kalimat lanjutan. Sia, Dario mengakhiri panggilan. Savana, maaf. Aku mengganggu obrolan kamu dengan perempuan yang sangat kamu cintai. Silahkan lanjutkan obrolan kalian. Aku akan kembali ke kamar. Savana tersenyum dan berbalik badan, tapi Dario buru-buru menahan tangannya. Tunggu, aku bisa jelasin. Tadi Zia telepon, kondisinya drop. Aku cuma gak mau bilang aku sudah mengizinkan dia bertemu anak-anak. Iya mas, aku tahu kamu gak perlu jelasin. Savana ingin pergi, tapi lagi-lagi Dario menahan tangannya. Lepas mas. Enggak, aku gak akan melepaskan kamu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Mulut kamu bilang mati-matian memperjuangkan pernikahan kita, tapi di hati dan pikiran kamu masih ada mantan istri kamu. Bahkan di momen bahagia kita, kamu masih mengkhawatirkan mantan kamu. Dario menarik Savana dalam pelukan. Kamu salah paham. Perhatianku pada Zia hanya sebatas perhatian kakak pada adiknya. Hatiku sudah mati rasa untuk kamu mas. Hatiku sudah bukan milik kamu lagi. Aku sudah menghapus segala hal tentang kamu dalam hidupku. Aku sudah tidak peduli apapun yang ingin kamu lakukan dengan mantan istri kamu. Silahkan lakukan semuanya yang kamu inginkan. Kamu harus tetap peduli padaku. Aku suamimu sayang, suami di atas kertas. Di kehidupan nyata kamu laki-laki pengecut yang mengurung istri kamu demi keegoisan kamu sendiri. Iya, aku egois, aku tahu, maafkan aku. Sudah cukup mas. Savana mendorong dada suaminya menjauh. Lebih baik aku mati daripada aku harus kembali ke rumah itu bersama kamu. Savana berbalik badan dan berlari ke dalam kamarnya. Dario selangkah maju ingin mengejar Savana, tapi kakinya tertahan. Dario menjambak rambutnya sendiri. Dario sama sekali tidak menyangka malam yang seharusnya menjadi malam romantis untuk dirinya dan istrinya malah membuat hubungannya dan istrinya semakin rumit. Dario bergegas menuju ke dapur dan mengambil sebotol alkohol di rak bawah. Setelah melepas tutup tanpa dituang di gelas, Dario langsung meneguk dari botol. Satu botol telah dihabiskan. Dario membuka botol lain dan meneguk sampai habis. Savana, Dario merosot dan duduk di pinggiran rak dapur dengan segelas botol alkohol ketika di tangannya. Aku nggak mau pisah. Dengan lunglai Dario berdiri dan berjalan sambil memegang botol alkohol pelan-pelan sambil terus menyebut nama Savana. Dario menaiki tangga menuju ke kamar istrinya. Savana, buka pintunya.
Dario menggedor-gedor pintu, tapi tak kunjung dibuka. Savana sayang, buka pintunya. Aku mau bicara. Dario terus menggedor, tapi Savana sepertinya tidak berniat membuka pintu. Dario pun memasukkan sandi kamar karena semua kamar di sini menggunakan sandi terbuka. Untungnya Savana belum mengganti sandi. Mas Dario, Savana yang sedang tiduran di ranjang terkejut melihat suaminya masuk. Dario meletakkan botol di meja samping pintu, lalu menutup pintu dan menghampiri istrinya. Sayang, jangan mendekat. Savana menatap waspada suaminya, tapi Dario yang sepertinya sudah mabuk sama sekali tidak mendengarnya. Aku tidak ingin bercerai. Dario semakin dekat menghampiri ranjang. Kamu mabuk, jangan mendekatiku. Savana yang ketakutan pun ingin turun dari ranjang, tapi Dario lebih dulu menangkapnya dan menahan tubuhnya tetap di atas ranjang. Mas, lepas. Savana berusaha memberontak, tapi Dario pindah posisi. Kamu mau apa, Mas? Jangan macam-macam. Kamu sudah berjanji tidak akan menyentuhku tanpa seizin dariku. Menyingkirlah. Dario yang sudah mabuk tidak mendengarkan ucapan istrinya, menundukkan kepala. Dario berusaha. Aku nggak mau. Savana menahan wajah Dario agar tidak mendekatinya. Jangan menolakku sayang. Dario mencengkram kedua pergelangan tangan istrinya dan menyimpan di atas kepala. Lalu satu tangannya menahan dagu Savana agar tetap diam dan menerima semuanya. Savana menutup mulutnya rapat-rapat, kepalanya terus menggeleng, berusaha menolak suaminya, tapi tangan Dario terlalu kuat menahan rahangnya. Jangan lakukan ini, Mas, aku mohon. Aku sudah cukup hancur, jangan hancurkan aku lebih dalam lagi. Berhentilah. Kamu sudah berjanji tidak akan menyentuhku tanpa seizin dariku. Lalu tanpa aba-aba langsung melesatkan miliknya. Hancur dan luluh lantah, setetes demi setetes air mata mengalir dari sudut mata. Tubuh dan tangannya yang sejak tadi memberontak diam lemas. Bukan hanya hatinya yang hancur, sekarang tubuhnya juga ikut luluh lantah. Savana merasa tulang-tulangnya remuk, sakit-sakit sekali, rasa sakit yang belum pernah Savana alami sebelumnya. Tenang sayang, aku gak akan kasar. Savana bahkan tidak mampu untuk menolak atau mengatakan apapun. Dunianya seakan benar-benar hancur. Lalu tubuh Dario ambruk di samping Savana yang terdiam. Dario tersenyum dan tertidur, sementara Savana menatap langit-langit kamar dengan pandangan mata kosong. Kata orang, malam pertama itu sangat indah, tapi kenapa malam pertama Savana sangat menyakitkan? Aku hanya ingin pergi, tapi kenapa kamu malah menghancurkanku sehancur ini, Mas? Kenapa? Savana tertawa dengan air mata terus menetes dari sudut matanya. Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa Tuhan? Apa salahku? Kenapa aku harus merasakan ini? Orang bilang Tuhan gak menguji hambanya hambanya lebih dari kemampuannya. Cukup Tuhan, aku gak mampu lagi. Aku gak kuat, sakit. Savana turun dari ranjang dan merasakan perih luar biasa. Dengan tertati-tati Savana berjalan menuju ke kamar mandi, menyalakan keran di bathtub, lalu masuk ke dalam bathtub dan merendamkan diri. Sinar matahari yang Kau ciptakan sangat indah Tuhan, tapi aku berharap besok aku tidak melihat matahari terbit lagi. Savana tersenyum dan menenggelamkan diri di bathtub.